Nah, saya kasih tahu kaidahnya saja, karena waktu kita nggak banyak. Kaidah-kaidah supaya apa? Tubuh kita ini bisa restoring lagi, dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau Anda mau sehat, ini saya kasih resep kuat. BAB lancar. Sekarang saya akan coba kenapa kita perlu ini, mereka-mereka ini. Maka jawabannya, meskipun ini buat saya bukan jawaban yang bukan kita belajar dari jin, tidaklah, kita belajar dari Quran tentunya. Tapi kata-kata dia itu, apa jin kemarin itu waktu dia keluar itu menurut saya menarik gitu kan, karena itu udah kejadian yang kedua, dulu ya. Ada kisah, waktu saya bertanya kepada seorang kru TV lah, ceritanya begitu. Dalam sebuah acara ruqyah. Dia sebelumnya ada acara itu, kemudian dia tapping saya, kita recording gitu kan. Terus dia cerita, dok, tadi ada kejadian lucu. Dia bilang, apa? Jadi seorang yang sudah kena gangguan jin ya, dia bilang, kemudian di ruqyah udah bagus gitu kan. Udah bagus, kemudian sama si kru atau apanya itu, entah kayak gimana, dikasih makan tempe. Kata dia begitu ceritanya. Terus habis dikasih makan tempe itu tiba-tiba dia bereaksi lagi seperti orang kena gangguan. Terus dia tanya sama si mereka itu kan, si kru itu kira-kira analisanya apa kata ustadznya. Jadi kata ustadz itu analisanya jin itu nggak suka dengan makanan yang toyib dan baik dan sehat. Jadi perilakunya kita ini, ya, kalau Anda tadaburi dari surat Al-Baqarah tentang makanan, Anda akan mulai paham kalimat-kalimat saya ini. Kata Allah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Itu. Saya lupa ayat berapa, nanti coba lihat. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka di situ kata Allah, Pak, makanlah, perintahnya ya, wa kulu fil amr, suruh makan kita. Halal dan baik. Dan jangan ikuti langkah setan. Terusan ayat ini berikutnya, kata Allah apa? Karena setan itu mengajak kalian kepada perbuatan dan keji. Baik, saya bukan ahli Quran. Saya belajar sedikit-sedikit lah Quran. Ada dalam kaidah Al-Quran itu namanya munasabah. Munasabah itu kaitan ayat sama ayat, surat sama surat. Nah, ayat yang tadi itu kan mengatakan apa? Makanlah yang halal lagi baik dan jangan ikuti langkah setan, karena setan itu mengajak perbuatan yang keji. Kata Allah gitu kan? Maka kalau orang mau tanda kutip tertipu dan masuk kepada perbuatan keji, maka langgarlah yang kaidah awal ini. Kaidahnya tadi apa? Berarti kalau dia mau mengerjakan perbuatan keji dan mengikuti langkah setan, maka makanlah yang tidak halal, makanlah yang tidak toyib. Itu kaidahnya. Ya. Makanan itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Kita dilarang katakanlah makan babi, karena babi itu punya perilaku begini. Kita dilarang makan hewan bertaring. Haram kita makan. Kita dilarang makan hewan yang berkuku tajam, dilarang. Kenapa? Ada karakter-karakter mereka itu yang kita nggak boleh ada. Maka yang kita dibolehkan apa? Ini sapi lah, kambing lah, ayam segala macam itu kita boleh, hewan laut semua boleh. Gitu. Kenapa? Dia mempengaruhi perilaku kita. Maka zaman sekarang, kalau bicara tentang good food is good mood, gitu kan. Atau mungkin bicara real food, Quran itu sudah lama ngomong tentang itu. Sudah lama. Ya. Tapi kita perlu tahu yang perlu kita makan itu apa. Nah, saya kasih tahu kaidahnya saja. Karena waktu kita nggak banyak. Kaidah-kaidah supaya apa? Tubuh kita ini bisa restoring lagi. Dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau Anda mau sehat, berarti kaidah awalnya apa? Perbaiki ruh yang pertama. Kalau perbaiki ruh, maka otomatis kita akan bicara perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruhnya kita, ya ruh lah mungkin ya, jiwanya kita itu seperti Allah gambarkan dalam surat Ibrahim itu loh. Ya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Allah katakan apa? Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajratin thayyibah asluha sabitu wa faruha bis sama
tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Kata Allah itu perumpamaan kalimat yang baik. Kata Allah, itu seperti pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Akarnya menghujam ke dalam bumi. Ya, dan cabang itu menjulang ke langit, ya, dengan rantingnya, dengan daunnya, ya, dan pohon itu berbuah setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat tauhid. Iman. Kalimat yang membuat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keimanannya dia, sekarang kan banyak superhero kan. Inilah itu. Wallah, kita nggak butuh superhero bohong-bohongan itu. Dalam Islam superhero sudah sangat banyak. Bahkan yang tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Bisa dicerna, Pak. Anda bacalah kisah penaklukan Madain, Istana Madain. Itu perangnya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggak masuk akal ceritanya. Wallah nggak masuk akal. Tahu ceritanya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu membawa pasukan sekitar 30.000 orang. Tahu saya, seingat saya. Menghadapi pasukan Persia saat itu sekitar 100.000 orang atau 200.000. Menang, menang. Menariknya episode awal di pagi itu diawali dengan apa? 30.000 pasukan ini harus melewati satu sungai, yang sungai itu lagi deras-derasnya. Di depan sungai itu Sa'ad berteriak, ikutin kata-kataku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan lakukan apa yang aku kerjakan. Dia berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, dan 30.000 pasukan yang pakai unta itu semuanya berjalan di atas air. Itu superhero. Sampai sana, gak usah berantem. Pasukan-pasukan Persia itu, ini jin semua nih, dia bilang. Jadi berantem. Gak jadi perang. Makanya kalau Anda lihat kisah sekarang di perangnya Palestina ini, Hamas ya dengan Israel, itu Yahudi itu. Abu Ubaidah itu kan sudah bilang, kata dia apa? Ya, tembok-tembok Israel itu seperti sarang laba-laba yang rapuh. Tank-tank mereka yang luar biasa, mahal, paling bagus dunia, cuman pakai roket yang kelasnya kelas UKM. Hancur. Itu iman. Orang-orang yang dulunya lempar batu. Intifadah itu kan. Sekarang mereka bukan lempar batu lagi. Allah yang membuat mereka mampu melemparkan roket-roket yang subhanallah. Sekelasnya tembok yang katanya paling canggih di dunia, Iron Dome segala macam, habis semua sama itu. Itu iman. Menancap ke dalam bumi. Dan lihat kalimat-kalimat anak-anak di Gaza itu bukan kalimat sembarangan. Itu kalimat dari orang yang terbina imannya mereka dari awal. Maka dia bilang, Bapak saya di surga, sampai ketemu di surga. Itu bukan sehari 2 hari terbina. Wallah nggak sehari 2 hari terbina. Lama itu terbinanya. Terbangun itu dengan pendidikan Islami di keluarga mereka. Sebagaimana juga Israel itu, baru sekalian, membangun kebencian luar biasa terhadap kaum muslimin di Palestina. Sehingga mereka nembakin orang Palestina, nembakin kaum muslimin, buat mereka kayak nyamuk. Dan itu sudah diajarkan dari TK, coba. Jadi Anda nggak perlu kita menangisi mereka, tangisilah kita. Apa yang kita tangisi? Mereka bisa membangun iman kayak begitu, kita masih mikir ini, mereka yang mati-mati syahid semua dibunuh sama Yahudi kan? Syahid, insya Allah. Yang kita pikir itu iman kita dengan adanya perang ini tuh di level mana sebenarnya? Malulah kita sebenarnya, malu. Belum jadi orang. Ya samalah kita, saya, Anda semua ya. Seperti itulah. Baik. Jadi halal baik kan gitu kan perintahnya kan. Sehingga apa? Maka kaidahnya apa? Perbanyaklah makanan-makanan yang tanpa olahan. Anda makan tiap hari. Itu kaidahnya. Tanpa olahan kalau bisa, ya kalau bahasa itu yang dikupas tapi bukan dikemas. Kan ke buah-buahannya kan dikupas kan. Itu tiap hari. Masukin tuh. Ya, banyakin makan makanan yang tidak banyak bahan-bahan pengawetnya, sintetiknya ya. Mungkin kayak inilah misalkan ya apa tuh namanya buah-buahan kayak begini. Kan ruhnya sudah diperbaiki, jiwanya diperbaiki. Nah, sekarang masuk ke bab ini
Makanya ini tuh sebenarnya bab yang paling akhir. Tema yang paling akhir. Artinya apa? Kalau orang sudah pada sampai tingkat keimanan yang bagus, keyakinan yang bagus, maka mintalah dia sama Allah, ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan kebesaranmu, dia ruqyah hari ini, dia minta, ya Allah sembuhkan sakitku, sembuhlah dia. Nggak perlu pakai kunyit putih. Kan kalau orang-orang soleh begitu. Nabi Ayub sembuhnya pakai apa? Air loh. Hanya air. Kata Allah apa? Injakkan kakimu di tanah, kata Allah. Maka muncullah mata air, yang subhanallah air itu, sekalian, diminum oleh Nabi Ayub, ya, kemudian dimandikan, hilanglah seluruh sakitnya. Gitu kisahnya. Subhanallah. Semudah itu kan? Semudah itu. Sampai istrinya kaget. Sampai istrinya kaget, kenapa? Habis minum air itu, saya kadang-kadang penasaran itu air apa sih? Bisa membuat Nabi Ayub bisa makin ganteng sampai istrinya gak sadar itu suaminya. Jadi kau lihat gak ada laki-laki di sini. Dia nanya sama Nabi Ayub kan? Siapa? Itu Nabi Ayub, suamiku kata dia. Ya aku. Penasaran saya itu air apa? Itu yang bisa bikin kegantengan meningkat. Berkali lipat. Mungkin masih ada mata airnya di negeri itu. Ya seperti itulah. Nah baik, jadi kaidahnya sekalian, makan-makan kayak begini. Berarti dokter kita nggak boleh nyampah dong tiap hari, nggak apa-apa, nyampah boleh aja, tapi jangan lebih dari 20%. Karena kita juga manusia kan. Saya hobi banget makan bakso. Makan aja. Kalau bakso itu membuat Anda bahagia, saya tidak bisa ninggalkan gorengan. Kalau saya gorengan sedih, kalau nggak makan gorengan sehari itu sedih saya. Makanlah gorengan. Tapi jangan lebih dari 20%. Saya sekarang sudah mulai mendowngrade pemikiran. Karena disuruh berhenti kan susah kan. Maka harus punya strategi. Karena kutuatnya jauh lebih besar daripada seorang Jilul Akbar sendirian gitu loh. Makanya harus cari celahnya juga. Tapi, tapinya apa? Tapinya subhanallah sekalian. Jadi kalau saya kadang-kadang mikir orang-orang di Gaza itu, kok bisa pinter-pinter kayak begitu sih? Pinter banget mereka itu. Di mana mereka belajar? Apakah mereka belajar pakai handphone? Ya mungkin mustahil. Mereka belajar dari handphone. Karena kan semua dilacak sama mereka. Jadi jawabannya cuma satu. Kalau menurut saya sih, dan saya coba diskusi dengan guru-guru saya, jawabannya cuma satu. Kok bisa mereka tuh canggih-canggih kayak begitu? Anda tahu senapang snipernya Amerika Israel itu, sehingga saya kalau nggak salah maksimal entah 600 atau 800 meter gitu loh, maksimal. Yang punyanya mujahidin di sana, pejuang-pejuang di sana itu bisa sampai 2 kilo loh. Belajar dari mana mereka? Coba, logikanya dari mana coba? Padahal mereka akses dibatasin. Dan terowongan-terowongannya mereka, para pejuang-pejuang itu tuh, itu bukan sekedar dibuat. Ada ilmunya itu semua. Jawabannya di mana? Kata Allah dalam Al-Quran itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu jawabannya. Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah akan ajarkan ilmu itu kepada kalian. Gitu. Kita ini pinter-pinter banget enggak? Soleh-soleh banget enggak? Hubungan sama Allah juga enggak bagus-bagus banget. Gimana mau memimpin peradaban? Memimpin peradaban? Gimana coba? Baru saja ngomongin ini itu, takut akunnya diambil, disuspend atau di-ban, nggak berani ngomong. Misalkan. Begitulah. Baik, itu kaidahnya ya. Kaidah berikutnya. Jadi, real food, bahasanya gitu lah. Sehingga nanti apa? Jadi Anda sudah mulai paham, kenapa kita harus makan ini semua. Ya, karena manusia, Allah ciptakan kita ini dari tanah. Dan yang ada di sini itu semuanya sumbernya dari tanah. Ya. Nabi Adam itu kan diciptakan Allah dari tanah kan, salsolin al-fakhor kata Allah kan. Tanah yang dicampur sama air, diadon segala macam kayak begitu. Tambah dengan tembikar apa gitu lah. Makanya tanah tadi itu dia butuh asupan. Kalau bahasa itu saya terjemahkan, dia butuh mineral, dia butuh enzim, dia butuh vitamin, dia butuh asam amino, gitu. Kalau kita bicara bakteri, maka kalau Anda mau sehat, tiap hari ada makanan yang mengandung bakteri masuk dalam tubuh Anda. Contohnya apa? Nih,
makanan fermentasi, atau mungkin juga makanan-makanan kayak begini. Ini kan kita nggak biasa makan karena asam kan, kimchi ini kan. Tapi kita banyak yang lain, tauco, miso, dari Jepang punya segala macam, atau makanan fermentasi kan tauco kayak begini nih. Ini kan fermentasi nih. Ada bakterinya nggak? Ada bakterinya. Ini pun ada bakterinya. Ya, jadi sekarang tuh kadang-kadang saya mulai mikir kenapa orang muda jatuh sakit. Karena gini bos sekalian, nanas ini ya, nanas ini kalau kita buka, maka kita akan tahu bahwa nanas yang murni kayak begini, nggak diapa-apain ini inti selnya, inti sel. Kata guru saya, itu cuma sekitar 30%. Sisanya tuh air, serat. Inti sel itu apa? Dia yang akan memperbaiki tubuh kita. Bayangin, barang kayak begini. Ya, artinya lagi-lagi apa? Bayangkan kalau dia sudah diolah. Inti selnya masih ada nggak? Habis semua. Anda bayangin kalau ada orang misalkan minum, mohon maaf ya, ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, orang minum jus apel dalam kemasan. Ada inti selnya? Nggak ada. Diminum apa? Gula sama pengawet dan rasa. Ya, makanya saya bilang tuh, makan ini beneran makan. Suruh makan apel, ya makan. Jangan di jus. Kalau Anda bikin jus apel atau dibikin jus ini, misalkan nanas, maka gulanya akan naik. Gulanya buah itu akan naik kalau di jus. Jadi kalau buah-buahan itu diapain? Makan. Hanya makan saja. Ya, paling bagus. Berarti lagi-lagi kalau boleh jus boleh nggak? Ya boleh. Cuman kalau mau dapat manfaat optimal itu ya Anda makan buah-buahan itu. Kunyah, gitu kan? Jadi ini itu kaidahnya. Jadi tapi ternyata ada satu hal yang menarik bos sekalian. Apa yang menarik? Ternyata waktu saya bertanya itu berarti ada buah dong yang buah ya. Buah yang seluruh bagian dari buah itu isinya inti sel semua. Anda tahu apa nggak? Ternyata buah itu kata beliau adalah kurma. Isinya inti sel semua. Barokahnya kurma itu kayak begitu. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sampai katakan, rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah itu tidak akan kelaparan karena barokahnya kurma. Simpan kurma di rumah. Jangan hanya Ramadan doang. Tiap hari dimakan. Kalau enggak ya makanan-makanan baik lah itu. Termasuk kemarin saya cerita itu ketika akhirnya kan si daun sider itu saya suruh staf di kantor itu ditumbuk-tumbuk, dihancurin sebentar, larutkan ke dalam air, kasih madu, ngolak. Gitu. Jadi minum madu itu kalau pakai perspektif dalam dunia goib dan perjinan itu musuh dan racun buat jin atau mungkin kalau bahasa lebih mungkin saya bukan ahlinya mungkin musuh buat bad emotion. Jadi makanan-makanan kayak begini musuh buat bad emotion atau emosi yang buruk. Ya, jadi kalau mau hidupnya emosinya baik, maka makanlah yang baik. Gitu. Bukan dilarang, berarti kita nggak boleh. Maksud saya itu kan khutuatnya di situ, karena khutuat yang terakhir kan sudah 3 dari khutuat setan iblis yang terakhir itu dalam Al-Quran yang keempat adalah tentang makanan dan minuman. Khutuat. Khutuat tadi apa? Renstra. Dia punya berbagai macam cara, rencana strategis untuk apa? Untuk merusak makanan dan minuman kita supaya ibadah kita tidak baik, tidak bagus, tidak sempurna, macam-macam lah dia punya kerjaan. Siapa yang ngomong gitu? Al-Quran. Gitu. Jadi hati-hati. Karena lagi saya sampaikan, ya urusan makan seperti ini tuh ya Masya Allah ya, bukan hal sederhana. Kita berapa apa belajar yang lain tentunya wajib tentunya ya kita pelajarin ilmu agama, tapi yang hal-hal seperti ini kita nggak pelajari juga sayang. Justru malah bagian besar hidup kita itu lebih banyak urusan makan. Ibadah ya paling maksimal 5 kali sehari. Kita makan sehari mungkin lebih dari 5 kali gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Jadi tadi saya jelaskan ya ada bakteri, berarti masukkan dalam daftar menu Anda tiap hari makanan-makanan yang mengandung bakteri atau minuman-minuman yang mengandung bakteri. Contoh makanan yang mengandung bakteri apa? Tadi sudah jelaskan. Tempe, kimchi,
miso, tauco, apalagi itu, yogurt. Tapi yogurt kan ada jebakan Batman-nya. Tahu jebakan Batman yogurt apa? Gula. Jadi nanti kalau mau cari yogurt yang tawar. Masukin madu ke situ. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bagus sekalian menyiapkan semua ini ya. Lagi-lagi ya buat kita. Anda lagi butuh, lagi nggak bersemangat, lagi nggak berenergi, pakai ini asam amino di sini. Kelapa ini. Kan air dia kan isinya asam amino. Itu asam amino itu apa? Bahan bakunya gennya kita. Kurang lebih gitu lah. Supaya dia lebih powerful lagi, nah ini contoh nih ya. Anda minum air kelapa begini, kan dibuka nih. Masukin madu ke sini. Ini saya kasih resep kuat. Kalau lagi badan lagi lemes, ya, badan lagi nggak ada tenaga, Anda ambil air kelapa. Mau kelapa tua boleh, mau kelapa muda boleh. Kayak begini contohnya. Lalu udah masukin madu ke sini. 2 sendok lah. Aduk sebentar, tutup lagi supaya dilarut. Ya. Minumlah kelapa ini dengan setelahnya atau sebelumnya juga Anda boleh minum atau bukan boleh minum. Anda makan telur. Telur rebus. Ayam kampung lebih bagus. Ada apa dengan telur? Karena bakteri di dalam air kelapa ini suka dengan albumin. Albumin itu protein yang ada pada telur. Jadi itu resep kuat. Supaya badannya bertenaga. Masukin madu, aduk. Sebentar, makan telur. Cobain deh. Karena selama ini kan habis makan ini makan apa? Gorengan. Nah, ganti sama telur. Itu ngasih tenaga yang luar biasa ke tubuh kita. Ya. Banyak sebenarnya cara-cara yang kita bisa lakukan supaya tadi ya dia bisa kembali. Termasuk mungkin sedikit lah tentang serat gitu kan. Contoh serat itu apa nih? Ini kan serat. Serat ini kan rumput laut ya. Jadi kalau saya lagi pengen serat tinggi, ya kadang-kadang itu saya kayak es campur ala-ala saya. Airnya pakai air kelapa, masukin ke dalam mangkok, potong-potongin buah-buahan, kasih rumput laut, kasih lidah buaya, kasih buah-buahan, kasih madu sedikit, itu sumber serat dan sumber kebahagiaan. Kok bisa sumber kebahagiaan? Karena serat itu makanannya bakteri dalam tubuh kita, terutama di perut. Serat. Ibu-ibu yang pengen misalkan rumput laut kayak begini nih, Masya Allah ya, pengen jadiin masker, Anda tumbukin, blenderin aja. Blenderin nanti, kasih madu sedikit, atau campurkan sedikit dengan habatus sauda, mau dimakan boleh, mau dibalurin juga boleh. Itu akan jadi apa namanya? Kayak lulur mineral, puluhan mineral lulur gitu kan dalam ini rumput laut. BAB lancar, semua lancar. Kata guru saya begini, ya mau percaya kaidah ini terserah ya, terserah. Kata dia begini, kan ada tipe orang, ada 2 tipe orang, introvert sama ekstrovert. Introvert itu dia nggak suka bergaul, sukanya sama diri dia. Dia menikmati dengan kesendiriannya, itu introvert. Ekstrovert sebaliknya, dia menikmati dengan dunia luar. Nah kita ini bisa berubah sebenarnya, tapi jiwa-jiwa itu defaultnya ada. Ada orang yang memang terbentuk dengan introvert. Jadi Anda sudah mulai paham nanti itu akan perginya ke karakter makanan. Ada orang sukanya kerupuk, gak suka bolu. Kalau Anda punya mertua yang introvert, maka Anda lebih bagus kirim dia kerupuk kering. Karena introvert itu suka makanan-makanan kering, kata guru saya. Kalau ekstrovert sukanya yang basah-basahan, bolu, kue, basah-basah gitu. Nah, introvert itu karena dia nggak mau berbagi, nggak mau segala macam, yang terjadi apa? Kata beliau. Saking nggak mau berbaginya, yang masuk dalam tubuhnya pun, kata beliau, itu susah dia keluarkan. Sehingga orang introvert kecenderungannya sering konstipasi atau BAB-nya tidak lancar tiap hari. Ada kan orang, harusnya normalnya ya, BAB itu tiap hari, harusnya.
pagi atau sore atau apalah. Pokoknya tiap hari harus ada BAB, harus ada. Kemana makanan itu kalau nggak ada BAB-nya kan? Tapi ada orang kadang-kadang 3 hari, 4 hari baru BAB. Mungkin itu dia nggak ikhlas untuk melepaskan sampah-sampah itu. Mungkin. Allah alam. Ya, seperti itulah. Nah, makanya saya boleh nyentil ibu-ibu boleh lah ya. Tapi jangan marah ya. Jangan marah ya. Mudah-mudahan Anda semua masuk surga. Tapi Nabi kan bilang begini. Kata Nabi, aku melihat sebagian besar penghuni neraka itu adalah wanita, perempuan kan. Jangan baper dengan hadis itu. Tapi hadis itu buat saya menjadi sebuah pelajaran. Kenapa? Karena kaitannya adalah kaitan berikutnya dari apa yang junjungan kita, baginda kita, kiai kita, Rasulullah SAW itu sampaikan. Itu apa? Kan Nabi katakan, kenapa banyak dari mereka itu sebagian besar penghuni neraka, kata Nabi SAW. Jawabannya karena apa? Karena mereka nggak bersyukur kan, yang pertama. Yang kedua apa? Ya banyak bersyukur, intinya nggak bersyukur. Dan di situ akhirnya Nabi memberi solusi kepada kaum wanita itu. Kata Nabi, maka oleh karena itu, wahai kaum wanita atau wahai perempuan, kata Nabi, perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah bersedekah. Jadi sedekah itu sebenarnya caranya kita untuk melepaskan hak kepemilikan yang Allah berikan dalam diri kita, entah harta, apa segala macam. Supaya apa? Hilang apa? Bakhilnya. Berarti bakhil itu penyakit nggak? Jelas bakhil itu penyakit. Kenapa saya katakan itu penyakit? Karena Nabi SAW sudah jelaskan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, maksudnya wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada kan hadisnya? Nabi bilang, Nabi berlindung kepada sedih, takut, malas, pengecut, dan pelit. Berarti pelit itu penyakit. Takut itu penyakit, takut juga penyakit. Ya. Zaman-zaman sekarang ini kan orang semua takut. Semua ditakutin. Rezeki takut, jodoh takut, apa takut, semua takut. Dengan Yahudi pun takut. Wallah takut. Padahal Al-Quran sudah ngomong. Cara ngatasin Yahudi itu dengan cara apa? Bikin mereka takut. Karena takut itu musuh mereka. Makanya di surat Al-Hasyr itu Allah jelaskan. Sehingga nanti apa yang terjadi? Mereka akan, Yahudi maksudnya, Yahudi itu akan membakar rumah-rumah mereka sendiri karena ketakutan. Gak usah dilawan, karena mereka gak ada apa-apanya. Seperti itulah. Jadi penyakit tadi itu ya minta ya kepada Allah agar dihilangkan, bakhilnya dihilangkan, takutnya dihilangkan, malasnya dihilangkan, pengecutnya dihilangkan, supaya apa? Jiwanya tenang. Dan dia bisa milih mikir. Kita sudah tahu, Anda sudah tahu mana, saya tanya, saya tes. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya tanya begini, Bapak Ibu paham nggak kira-kira mana makanan sehat sama makanan tidak sehat? Kalau saya tanya gini, kira-kira jawabannya paham atau tidak paham? Paham nggak? Nah, contoh nih, kalau saya tanya, saya bilang sama Anda, kira-kira makanan cepat saji seperti kentang-kentangan, burger-burgeran, atau mungkin apa sosis, nugget itu masuk makanan sehat atau tidak? Sudah paham? Mesti diajarin lagi sebenarnya kan? Pertanyaannya, kenapa dimakan? Kan gitu kan? Nah, masuk tuh dalilnya. Kutuat tadi, nafsu tadi kan gitu kan? Jadi nggak usah diajarin, sudah paham sebenarnya. Karena kita itu ada fitrah. Paham kita. Saya nggak usah jelaskan bahwa yang namanya air kelapa itu sehat. Nggak usah saya jelaskan, Anda paham ini sehat. Nggak usah kasih data bahwa air kelapa itu asam amino, nggak perlu. Kita tahu kita sehat. Tapi untuk melakukan atau kita merutinkan atau mungkin kita membiasakan minum air kelapa, susah nggak? Susah. Sama juga dengan kalaulah saya, ya sudah habis. Kalaulah saya bilang, contoh gini, saya susah menyebutkannya. Misalnya gini, Anda masuk ke supermarket, minimarket, dan Anda beli minuman kemasan yang warna-warni, bagusnya minta ampun, Anda sudah tahu itu nggak sehat, gitu kan, dengan segala pengawetnya, gula segala macam. Terus saya sodorin, misalkan lah, air kelapa.
Anda atau kita sudah tahu lebih nikmat yang ini tadi. Untuk yang ini susah nggak? Susah. Makanya biasanya yang bagus-bagus, yang pahalanya bagus, bahkan yang itu mengikuti fitrahnya kita, itu biasanya susah. Apalagi pahalanya besar. Contoh, sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat wajib, sholat apa? Tahajud kan? Susah nggak? Susah. Sangat susah. Sama juga saya meskipun saya nggak bisa ilustrasikan dan analogikan itu dengan antara minuman warna-warni tadi dengan ini nggak bisa kita analogikan. Tapi untuk minum ini berat kita. Sama juga dengan nyuruh orang minum kunyit jahe dibandingkan suruh dia beli es ini, es itu, lebih mudah nyuruh dia gitu kan. Nah, nanti disitulah dimasukkan kaidah. Kaidahnya apa? Banyak kaidahnya. Salah satunya apa? Bagaimana caranya supaya saya mengajak Anda bisa rutin makan atau minum jahe, kunyit, lengkuas, serai tiap hari? Caranya gimana? Saya akan belajar dari Quran caranya. Caranya gimana? Jelas saya tidak akan masukkan, misalkan ini air jahe atau air kunyit yang biasa mungkin yang jualan jamu gitu kan, sudah tahu tuh. Kalau sudah pakai gelas itu kita sudah akan paham ini minum jamu dan yang namanya jamu apa? Pahit, gak enak buat orang tua. Identiknya begitu kan? Maka Anda harus putar otak bagaimana Quran bicara tentang itu, bagaimana si jahe ini, kunyit ini, ya itu kita bisa samarkan dengan sesuatu yang kekinian, dengan rasa yang enak, supaya bisa dimakan orang. Itu ada ilmunya lagi. Contoh, sekarang, jujurlinya, kalau saya suruh Anda makan satu mangkok sayur, berbagai macam, 2-3 macam sayur, kira-kira bisa nggak Anda habisin? Nggak bisa, susah makan sayur, serius. Saya susah. Caranya gimana supaya sayur ini bisa kita makan? Anda harus kasih rasa yang enak, Anda harus sajikan di tempat atau di mangkok atau apa, yang orang itu nggak merasa dia sedang dipaksa makan sayur. Makanya saya uji coba itu di kafe saya di Jakarta. Gampang-gampang jangan main. Namanya kafe JSR. Saya coba semua orang itu kafe lab. Sebenarnya itu lab buat saya. Akhirnya yang terjadi apa? Saya bikin kunyit, saya bikin apa segala macam, tapi tidak pakai kemasan kayak jamu-jamuan itu, dia kekinian. Yang pertama. Yang kedua apa? Saya bikin makanan-makanan yang semuanya makanan sehat semua, bahkan sayurnya juga itu masuk kita kasih berbagai macam toppingannya sehingga orang nggak serah dia udah makan sayur yang sehat, sehingga kadang-kadang bukan kadang-kadang sayur dengan mangkok yang gede 3/4 penuh habis, bagaimana besar orang bisa makan itu dengan dressing yang enak. Itu kaidahnya. Bisa, alhamdulillah, masya Allah, bismillah, itu bisa. Nah itu Quran yang ngajarin. Jadi kalau Anda mau ngajakin hidup sehat, makan sehat, dengan gaya biasa, nggak bisa. Harus pakai strategi lebih tinggi di atas rata-rata. Kenapa? Karena setan, iblis, dan jin-jin itu nggak mau manusia itu makan sehat. Itu poinnya. Harus putar otak sedikit. Ya. Sebagaimana orang-orang begitu bangga luar biasa, minum minuman kekinian yang nggak ada sehat-sehatnya, Anda harus putar otak bagaimana cara membuat orang bisa minum jahe, kencur, temulawak dengan bangga sebagaimana mereka minum soda. Kenapa? Masuk hutuat ya soalnya. Harus ada ilmu lagi tentang itu. Untuk kita bisa kalahkan mereka. Seperti itu. Oke? Saya kira mungkin itu sekalian.